Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yakni melanjutkan bacaan kita dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada poin muqaddimah yang kedua, ya, sampai pada pembahasan walam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula, ya kan? Nah, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kemudian menelantarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, bahkan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita yakni seorang rasul. Siapa itu rasul yang diutus? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, kata Nabi, tidak ada nabi setelahku. Nah, tidak ada nabi setelahku. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi dan rasul. Khatamun nabiyyin, bukan cuma wan nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan penutup ar-rasul. Dan tidak ada lagi syariat setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan nabi dan rasul? Ada yang tahu? Kalau nabi Masya Allah, ini diantara makna bagiannya, ya. Tapi ini belum mewakili, karena tidak semua nabi itu untuk dirinya saja. Ada nabi berdakwah juga, bukan rasul tapi berdakwah juga. Jadi kalau definisi nabi itu syariatnya khusus untuk dia saja, maka ini kurang tepat. Jadi para ulama menjelaskan nabi dan rasul secara umum dia sama. Namun bedanya kalau rasul itu membawa
syariat yang baru. Kalau Nabi, dia teruskan dakwah Rasul sebelumnya. Paham? Ini perbedaan yang disepakati oleh para ulama. Nah, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul. Makanya ada dalam syariat nabi sebelumnya. Taib. Ada juga yang baru, syariat yang baru. Sama haji. Haji itu syariat sebelum kita. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam puasa, itu umat-umat sebelum kita juga puasa. Betul tidak? Tapi ada syariat yang dihapus dengan syariat yang baru. Apa itu? Cara bertaubat. Umat dahulu, Bani Israel, kalau bertaubat, bunuh diri mereka. Ya, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Mereka lompat dari ketinggian. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Taubatan nasuha. Oke, lompat. Mati, terima taubatnya. Antum suka yang begitu? Umar, antum mau yang begitu, Umar? Subhanallah, betul-betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah. Nabi yang sangat luar biasa. Dan ingat, ada syariat itu Nabi pilihkan untuk umatnya. Dan Rasulullah merupakan Nabi yang paling perhatian terhadap umatnya. Luar biasa. Setiap para nabi, ya, itu pernah diberikan sama Allah permintaan yang pasti dikabulkan. Dan seluruh para nabi sudah minta di dunia. Sudah minta di dunia. Ayo jamaah. Padahal nabi sama dengan rasul-rasul, nabi-nabi sebelumnya menghadapi musibah demi musibah, ujian demi ujian. Ayo, sama ujiannya, berat. Namun di tengah-tengah beratnya ujian itu, Nabi SAW tidak pernah minta kepada Allah. Dan permintaan ini Nabi simpan di mana? Di padang mahsyar bagi umatnya. Ayo lihat jamaah. Makanya Nabi Muhammad SAW Nabi yang paling sempurna di antara para Nabi yang ada. Bahkan Nabi Ibrahim juga berbangga dengan adanya keturunannya beliau. Jadi, keturunan Nabi Ibrahim semua itu, Pak. Ya, Nabi Ibrahim dari nasab yang pertama, anak yang pertama, Nabi Ismail, Nabi Ishak ini melahirkan, punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub inilah yang punya anak 12. Salah satu di antara anak keturunannya yang bernama Yahuda. Nah, inilah cikal bakalnya wallahu alam yang jadi bangsa Bani Israel. Nabi Ismail sendiri, tapi di penghujung keturunannya lahir sosok manusia yang paling sempurna, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam meneruskan syariat yang sebelumnya dan menghapuskan syariat sebelumnya. Yang berat bagi umatnya, Nabi minta kepada Allah, ayo diubah oleh Allah. Dan tidak ada pilihan Nabi SAW kecuali bagi umatnya yang mudah saja. Ya, ini perbedaan Nabi dan Rasul. Adapun perbedaan katanya, kalau Nabi cukup dakwahnya untuk dirinya saja, nah itu juga benar, tapi kurang tepat. Karena ada Nabi juga berdakwah untuk keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Ya, al-ikhwah rahimakumullah. Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi bahkan
Allah mengutus kepada kami, kepada kita seorang rasul. Allah yang utus. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, maksudnya apa? Ai anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syari hadhihi al-ummah. yakni maksudnya Allah taala telah mengutus kepada kita, kepada umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Yakni ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Diutus kepada kita seorang rasul, kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya Nabi ini? Yatlu alaina ayati rabbina, yang membacakan, yang mendiktekan kepada kami ayat-ayat Rabb kami. Dikatakan ayat-ayat karena banyak itu ayat. Ada ayat kauniyah dan ayat apa? Hah? Ada ayat yang tertulis, ada ayat-ayat yang kita lihat ini, dan kita ini bagian ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, kita menghirup udara, ayo, adanya kehidupan dan kematian, itu semua ayat yang membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kami, wa yuzakkina, dan mensucikan hati kami. Di sini isyarat bahwa orang yang memahami agama itu bisa menumbuhkan kesucian dalam jiwanya. Jadi kalau ada orang yang mau suci jiwanya, Pak, kenali agama. Kenali agama. Semakin kita kenal agama, maka semakin suci jiwa ini. Ayo, karena kesucian jiwa itu tidak bisa dibikin-bikin, jemaah. Tidak bisa pura-pura orang. Harus dengan cara belajar agama, mendekat dengan agama, ya, berbaur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Al-Imam Ibn Utsaimin, wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada kami, mengilmukan kepada kami Alkitab dan hikmah. Apa makna Alkitab wal hikmah? Apa makna Alkitab? Al-Quran. Al-hikmah sunnah atau al-hadis. Nah, ini bantahannya kalau ada orang bilang pembukuan Al-Quran itu bid'ah. Karena kita itu Al-Quran dibukukan itu bid'ah. Tidak paham dia. Apa salah satu nama dari Al-Quran? Al-Kitab. Apa makna Al-Kitab? Al-jam'u wal-dhammu. Al-jam' yang disatukan. Secara isyarat Allah mengatakan Dzalikal kitab. Lihat, Allah mengatakan Al-Kitab. Secara isyarat Allah perintahkan untuk menyatukan Al-Quran. Tidak ada bantahannya. Bid'ah katanya, Al-Quran dibukukan. Ini kana. Allah yang bilang dalam Al-Quran Al-Kitab. Al-Kitab itu sesuatu yang disatukan. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana juga telah diutus Rasul sebelum kita. Nah, ini mesti kita imani. Ada Rasul yang diutus sebelum kita juga. Ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Fatir ayat ke-24, wa in min ummatin, dan tidak ada suatu umat pun. Umat di sini maknanya apa? Suatu umat, umat secara umum. Ya, karena umat itu dalam Al-Quran banyak tafsirannya. Ya, bukan cuma sekumpulan manusia saja dikatakan umat. Satu orang saja bisa dimaknakan sebagai umat. Sebagaimana dalam Al-Quran Nabi Ibrahim ummatan qanitan lillahi, dikatakan umat dia. Bukan maknanya dia banyak, tidak. Panutan, imam. Umat juga itu bermakna imam.
Tapi di sini maknanya ummatan min ummatin, yakni sekumpulan kaum, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali khala fiha nadhir, kecuali telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Ini surah Fatir ayat ke-24. Wala budda an yursilallahu ar-rusula ilal khalqi litaquma alaihim al-hujjah. Luar biasa. Ayo, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengutus para rasul kepada manusia agar apa? Tegak hujjah ini di hadapan mereka, tersampaikan agama ini kepada kita semua. Ya, litaquma alaihimul hujjah, betul-betul telah sampai ini hujjah kepada kita. Ayo, waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu. Dan ini keluar biasaan di antara tugasnya para nabi setelah menegakkan hujjah, akan ada apa? Penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi. Luar biasa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah apa ini? Dalam surah, ini panjang ayatnya, surah An-Nisa ayat ke-165. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna auhayna ilaika, sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu. Kepada siapa ini? Muhammad SAW. Kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami juga telah mewahyukan kepada Nuh. Kenapa Nuh yang pertama disebut? Beliau Rasul yang pertama. Iya. Jadi Allah hibur ini Rasulullah. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kami tidaklah memberikan wahyu kepadamu saja, tapi orang sebelummu juga diberikan wahyu. Ingat jamaah, itu wahyu, menerima wahyu itu bukan hal yang ringan itu. Ya. Lihat ketika Aisyah menyebutkan Nabi ketika mendapatkan wahyu, Nabi keringat dingin jamaah. Di tengah-tengah waktu yang cuaca yang sangat dingin, menetes keringatnya Nabi SAW. Berat menerima wahyu itu. Ya, qaulan thaqila, kata Allah. Perkataan yang berat. Jadi semua yang berhubungan dengan dakwah itu, Pak, itu tidak ada yang ringan itu. Tidak ada yang ringan. Semua yang berhubungan dengan agama itu konsekuensinya berat. Memang seperti itu. Itu antum kalau baca perkataannya Waraqah ibnu Naufal, itu gemetar itu para dai. Dai sunnah ya. Kalau dai bid'ah enggak. Ayo. Enggak ada, kasih senang-senang saja orang. Jadi pergi melawak saja dia. Kalau dai sunnah gemetar itu. Ketika Nabi SAW dibawa ke Waraqah bin Naufal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, apa kata Waraqah? Innahu namus. Itu Jibril yang datang kepadamu wahai Muhammad. Lam ya'ti rajulun qattum bima ji'ta bi illa udi. Tidak seorang pun yang mengemban dakwah semisal dengan dakwah ini kecuali akan dimusuhi. Apa kata Nabi ketika itu? Apakah kaumku akan mengusirku? Apa kata Waraqah? Iya, kaummu akan mengusirmu. Woi, lihat jamaah. Ya. Tapi jangan sampai antum sengaja memang bikin onar di situ. Salah itu. Sengaja memang mentonya lakin nih. Ini harus taban ren nih. Salah itu, salah. Ya. Salah, bukan begitu maknanya. Maknanya di sini antum seorang dai, seorang duat salafiyat, yakni menyampaikan apa adanya dengan penuh hikmah, dengan penuh cinta kepada umat ini. Sampaikan. Ada tabaqatnya, tingkatan-tingkatan. Sampaikan yang paling penting dulu. Jangan masalah gitar dulu yang dihantam, tauhidnya belum mantap. Ini dakwah bapaknya langsung masalah
Haramin ya Bapak. Tauhidnya belum bagus. Dia masih sembah-sembah kubur. Haram. Isbal langsung dihantam. Ini enggak paham ini. Maratibud da'wah. Uslub dakwah dia enggak paham ini orang. Sampaikan dulu masalah kesyirikan, masalah tauhid dulu, baguskan dulu hatinya. Ini belum paham dia masalah tauhid, dia langsung sampaikan masalah itu. Ya, yang lebih parah lagi, pernah ada cerita ini. Ada ikhwah mondok di salah satu pondok pesantren sunnah tapi agak keras, syadid, semua bid'ah. Pulang anaknya mondok, sampai di rumahnya bapaknya punya televisi. Ini haram ini. Haram katanya. Gambar masuk rumah, tidak masuk malaikat. Langsung diusir sama bapaknya. Diusir sama bapaknya. Apa kata anaknya? Katakan kebenaran walaupun pahit katanya. Subhanallah. Lihat. Ini kejadian nyata ini jemaah. Nggak paham dia. Sekarang ustadznya bolehkan juga TV. Alhamdulillah, tobat dia. Tapi cokok-cokok tobatnya. Cekak-cekak dia. Ya. Kenapa ustadz dulu haramkan TV? Oh, dulu kan belum sampai hujah kepada saya. Tapi bagaimana minta orang yang kau katakan ahlul bid'ah gara-gara TV? Kau tidak minta maaf? Ini, lihat. Cokok-cokok dia. Sudah tobat dari TV. Saya juga dulu begitu. Ya, dan saya bertaubat kepada Allah. Ya. Saya bahkan dulu mengharamkan yayasan. Pondok pesantren haram juga dulu saya. Siapa yang tidak terima ini? Ahli bid'ah semua. Wih. Luar biasa. Ini bid'ah semua, ini haram ini. Apa namanya? CCTV. Haram. Sekarang taubat saya, Masya Allah. Ternyata ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ini haram juga ini. Ini depan saya ini. Sekarang saya bolehkan, Masya Allah. Masya Allah. Ya, begitulah manusia. Penuntut ilmu syar'i harus terus belajar. Harus terus belajar. Karena ilmu yang membuat orang matang dalam dakwah. Ilmu yang membuat orang matang dalam dakwah. Makanya pentingnya itu kita menuntut ilmu kepada orang yang tua. Tidak disalahkan itu. Ya. Al-barakah ma'a akabirakum, kata Nabi. Keberkahan itu bersama dengan orang yang tua di antara kalian. Tidak disalahkan itu. Tapi tua ilmu dan tua umur. Itu bagus itu. Kalau masih muda-muda memang kan ya, pokoknya nih hantam semua ini. Apa? Nah, semangat 45 biasa begitu, Pak. Sekarang umur sudah masuk kepala 4. Ya sudah pelan-pelan dakwah. Masya Allah. Dulu waktu masih 20-an, 30, pokoknya cuma 4 salafi di dunia. Antum pikir ini salafi di dunia? Bukan di dunia waktu itu saya bilang. Di Indonesia, guru saya yang dibilang, guruku bilang. Ya. Wal aini bil berraksi. 4. Dia ini. 1 fulan di sana. Saya tidak sebut namanya guru-guru saya ya. Yang kedua fulan di sana di Aceh. Yang ketiga fulan di Kroya Jakarta dan yang keempat yang ada di hadapannya antum. Tak bangun anak nih. Masya Allah. Lihat jemaah, tazkiyah, mentazkiyah dirinya. Padahal Allah mengatakan apa? Wala tuzakku anfusakum. Jangan mentazkiyah diri kalian. Lihat jemaah. Langsung merinding bulu-bulu saya. Tuh ni purus malaikat naik kapan dalekan kun. Aslina. Salafi yang keempat yang antum yang berada di hadapan antum sekarang. Wih, subhanallah. Lihat jemaah. Ternyata ilmu masih banyak. Ilmu masih banyak. Pelajari ilmu dengan baik karena ilmu yang membuat seorang itu matang dalam hidup, dalam dakwah.
Al-ikhwah rahimakumullah. Sudah leluconnya ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sebagaimana kami telah mewahyukan juga kepada Nabi Nuh wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi min ba'di, dan setelahnya. Nah, setelahnya. Kemudian Allah mengatakan, wa auhayna, sebagaimana kami wahyukan, ila Ibrahim. Wah, ini pimpinan bapaknya tauhid ini, Ibrahim. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal asbat. Kepada siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub. Sekarang saya mau tanya, Ismail dan Ishaq itu apanya Nabi Ibrahim? Bapaknya, anaknya Nabi Ibrahim. Iya. Ismail dan Ishaq itu anaknya Nabi Ibrahim. Antum tahu nggak ceritanya? Ini Ismail, Nabi Ismail, mamanya beliau ini mantan budaknya Sarah, istri pertama. Jadi Sarah dengan Ibrahim suami istri, lama nggak punya anak dia. Akhirnya dihadiahi budak oleh raja, namanya Hajar. Akhirnya Sarah mengatakan, daripada saya tidak punya keturunan ini, akhirnya dinikahkanlah, dibebaskan. Dinikahkan Ibrahim dengan siapa? Hajar. Ternyata Hajar hamil. Ayo. Cemburulah Sarah. Biasa. Saya nggak usah sambung ya ceritanya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim mengantar istrinya dikasih jauh, karena ini berantem dua-dua ini, Sarah dengan Hajar, nggak enakan. Akhirnya dibawa ke Mekah dari Palestina dalam keadaan baru melahirkan. Nabi Ismail dibawa kembali. Nabi Ibrahim hamil juga, istri yang kedua, istri yang pertama Sarah, lahirlah Ishaq. Paham ya? Nah, siapa yang mau disembelih sama Nabi Ibrahim? Ismail. Ada riwayat yang mengatakan Ishaq, tapi ini lemah, tidak ada dalilnya. Nah, dan Nabi Ishaq punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub punya anak berapa? 12. Banyak anaknya. Bukan cuma satu istri ya. Beliau punya banyak istri. Nah, banyak anaknya, lahirlah terus Ya'qub wal asbat. Asbat, apa itu asbat? Bukan nama Nabi itu. Asbat itu adalah keturunan Nabi Ya'qub, namanya asbat. Paham? Sama dengan Allah mengatakan, ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel. Siapa di Israel? Ya'qub. Ya'qub. Dari Nabi Ya'qub lah keturunan semua banyak itu. Paham? Kemudian Allah mengatakan wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura, dan kami mewahyukan atau memberikan kepada Dawud Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl, dan rasul-rasul ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebelummu. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan ada juga nabi yang kami tidak ceritakan kepadamu. Ada berapa nabi? Ada 25 kan? Antum tahu kan? 25 nabi dan rasul. Itu yang diberitakan, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Padahal dalam riwayat Nabi itu, walaupun ini masih berbeda pendapat para ulama, itu lebih dari 120.000 Nabi. 120.000, ya, lebih dari 120.000, dan Rasul lebih dari 130. Nabi dulu, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, banyak hadis-hadis. Nabi SAW katakan, berapa jumlah Nabi ya Rasulullah? Nabi katakan 120.000. Berapa jumlah Rasul? 300 sekian belas. Nabi tidak tentukan.
Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dzar, Nabi katakan, "Qultu ya Rasulullah, kamil anbiya?" Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Qala Nabi SAW, mi'ah alfin wa ishruna alfan, yakni 120.000. Qultu ya Rasulullah, kamir rusul min dhalik? Ya Rasulullah, berapa rasul di antara mereka? Nabi SAW mengatakan, 300 wa 13 jam'a ghafira, yakni 313 orang, dan mereka sangat banyak, kata Nabi SAW. Dalam riwayat 300, dalam riwayat yang lain 313, dalam riwayat Abu Umamah disebutkan 315 orang. Kesimpulannya para ulama sebutkan, yakni jumlahnya Nabi 120.000, adapun Rasul 300 lebih. Sudah begitu. Kalau Nabi 120.000 lebih, Rasul 300 lebih. Sudah, ya. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Nah, dan seluruh para nabi ini luar biasa, ya, saling mengenal. Makanya Allah di sini sebutkan, ada yang kami kisahkan kepadamu dan ada juga yang kami tidak kisahkan kepadamu. Dan tidaklah ada para nabi dan rasul kecuali pernah menginjakkan kakinya di mana? Al-Aqsa. Saya tidak bayangkan itu, Pak. 120 nabi berkumpul di Al-Aqsa salat. Siapa yang imami? Rasulullah SAW. Ada riwayat yang mengatakan itu salat subuh. Pertama Nabi turun dari langit, langsung Nabi pimpin salat. Wallahu a'lam apakah iqamah atau tidak, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, sawu sufufakum. Coba bayangkan ini. 120.000 nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yunus, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Nuh, ada Nabi Lut, ada Nabi banyaknya nabi. Nabi jadi imam. Subhanallah. Merinding berjamaah. Antum kalau punya uang silahkan ke Al-Aqsa. Jangankan Aqsa, umrah saja belum, ya. Antum harus usahakan umrah, ya. Tidak wajib punya motor itu, jamaah. Umrah wajib. Ingat, umrah itu wajib. Jangan bilang sunnah, ji. Apa dalilnya bilang sunnah? Tidak ada dalil. Allah gandengkan dia dengan haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikanlah, kerjakanlah, sempurnakanlah, lakukanlah haji dan umrah untuk Allah. Dan tidaklah Allah gandengkan sesuatu kecuali asalnya sama hukumnya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Apa hukumnya salat? Zakat? Sunnah? Tidaklah Allah gandengkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah gandengkan, tak boleh berbuat syirik dan berbakti kepada orang tua. Ingat jamaah, wajib, harus ada dalam benaknya antum, saya harus pergi umroh ini. Saya harus, tapi jangan naik sepeda ke sana. Banyak orang bodoh-bodoh naik sepeda ke sana, mau viral dia. Jalan kaki, kalau jalan kaki pergi Mekah, ini kebodohan namanya. Ya, karena haji dan umrah berhubungan dengan istita'ah, kemampuan fisik dan fulus. Jangan sampai antum pakai itu fulus, istrinya di belakang minta-minta ngemis, nggak boleh. Harus antum, berapa hari saya pergi? 12 hari. Oh, daftar madeh di travelnya Ustaz Abu Wakilah, umpamanya, ya. Umpamanya ini, ya. Ya, ada nomornya Ustaz Abu Wakilah. Iya, apa nama travel Ustaz? Ini nama travel saya. Silahkan mendaftar. Masya Allah. Bukan jualan ini. Ini contoh yang baik. Saya bilang, walaupun bukan dengan saya, yang penting dengan travel saya. Gitu.
Sama jadi. Masya Allah. Sekarang kan begitu permainan kata-kata. Akhi, pergi antum. Ya, karena di sana banyak antum bisa lihat, ya Allah ternyata begini. Ada para ulama di situ. Antum ke Madinah umpamanya, ibadah di depan para ulama syayikh. Rabu ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ahli hadis Madinah. Antum dulu di depannya, subhanallah. Antum tidak paham, begini-begini saja. Apa tidak bahas itu? Pokoknya bahas gini. Hei, baginda syekh kan nih. Nggak ada masalah. Kalau Allah takdirkan antum bertemu dengan siapa? Syekh Abdul Razak. Tapi susah. Antum ke Mekah, antum tidak ada, antum duduk, antum masuk di pintu 90-an. Dibawa, oh, Syekh Profesor Dr. Wasiul Abbas. Antum duduk lagi depannya. Nganggu-nganggu lagi. Paham? Yang saya paham sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala itu saya paham itu, Syekh. Tidak ada masalah. Antum dulu di hadapan para ulama. Antum tidak mendapatkan mungkin ilmu, tapi mendapatkan berkah. Berkah antum dapatkan. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Lihat Nabi katakan apa? Tidaklah suatu kaum berkumpul. Di sini tidak disebutkan paham tidak paham. Yang penting hadir di situ di majelis. Mau paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, tidak ada masalah. Yang penting duduk di situ. Lillah dia duduk. Dia tidak mungkin anak-anak ustaz kesumpahan. Kalau ini kayak kita bacakan kan umpamanya, hadza haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala. Oh, bagusnya ini tajwidnya ini ustaz ini. Tajwidnya tuh lihat. Haqqun. Bagus tajwidnya ini. Apa maknanya? Hak, benar maksudnya ini. Hak saja saya tahu. Dengan apa? Qala Allah Ta'ala. Itu saya tahu. Allah berkata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi berkata ini. Antum dengar-dengar saja. Ini pulang bawa 4 dari Nabi. Illa ghasyat apa? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Lihat, wa haffathumul malaikah. 4 antum bawa pulang, gendong pulang ke Indonesia. Lihat jamaah. Antum salat di Masjidil Haram 100.000. Antum sujud, antum lihat Ka'bah yang selama ini antum menghadap Ka'bah salat, terhalangi tembok dindingnya Nur Hadi. Antum di sana lihat langsung Ka'bah. La ilaha illallah. Inilah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari dulu sampai sekarang. Antum lihat Masjidil Haram yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini semua antum lihat Masjidil Haram, antum diimami oleh para masyayikh. Bukan air mata yang keluar, akhi, air hidung. Tuh jangan hidung keluar. Ada jamaah saya pernah saya antar orang Bosowa, dia tidak paham bahasa Arab, tidak tahu agama, nangis salat. Setelah sholat saya tanya, weh tadi saya kayak nangis tadi. Sedimentohi bacaan. Bukan artinya dia tahu, sedimentohi bacaannya. Al-ikhwan, ini saya semangati antum supaya antum semangat pergi umrah. Haji mungkin berat, tapi umrah bisa insyaallah kita kumpulkan setiap hari. Ingat jamaah, bukan uang yang memberangkatkan orang ke sana. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas. Jangan bilang kayaknya udah cukup ini gajiku setiap hari 100.000 ji. Apa namakan istriku? Jujurkan niatnya antum, Allah akan pertemukan. Ya, jujurkan niatnya antum, Allah akan pertemukan. Kita cukupkan, sudah masuk Isya. Ya, 2 menit. Subhanakallahumma bihamdik itu 2 menit. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit ya. Rusulan mubasysyirin wa mundhirina lialla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah ba'da ar-rusul. Ini syahidnya. Ayo, di antara seorang rusulan, kami utus mereka para nabi dan rasul, mubasysyirin wa mundhirin, untuk menyampaikan 2 hal yang paling penting dalam agama. Mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundhirin, berikan peringatan. Li alla yakuna
linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul, supaya tidak ada lagi penyesalan di hari kiamat. Telah sampai hujjah kepada mereka, tidak lagi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hujjah bagi mereka. Kenapa? Para nabi telah diutus. Jamaah, tidak ada lagi tidak kusenak ke kau dong. Nah, kau tidak bisa kau. Manhaj salaf benar. Ayo, ini manhaj yang benar ini. Manhaj salaf. Inilah manhaj pertengahan antara bid'ah dan sunnah. Inilah kau wajib ikuti ini. Saya tidak tahu ya Allah. Tidak boleh. Ada minat Rasul yang diutus. Tidak boleh lagi. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, memudahkan jalan kita untuk bisa memahami agamanya dengan baik dan memberikan keistiqomahan kita di atas jalan para nabi dan rasul sampai al-maut mendatangi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.